Kalau mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu, kenapa kau calonkan? Berarti kau nipu. Penipu paling besar kalau gitu PDIP dong. Kalau memang ijazah Jokowi tidak ada, berarti PDIP yang nipu. Menipu bangsa dan negara ini, mulai dari wali kota, mulai gubernur, sampai kepada presiden. 2 periode. Karena kalian mengajukan dokumen palsu. Jadi jangan sok-sokan mau cuci tangan, jadi pahlawan. Tapi makanya kan PDIP sebenarnya kan tidak usah terlibat. Betul. Dalam mainan-mainan politik picisan seperti ini. Yes. Nah itu yang saya mau bilang tadi, Ya, Bang. PDIP ini harus berpikir yang lebih luas. Ya, partai besar untuk dia. bangsa dan negara ini dengan memikul nama Soekarno. Pernah tahu nggak mereka pikiran-pikiran Soekarno itu apa? Terhadap politik, ekonomi, demokrasi, luar negeri segala macam. Itu aja yang dikembangkan. Ini kok ikut yang temeh-temeh. Karena apa? Orang-orang yang elitnya sekarang itu memang dasarnya nggak mampu berpikir tentang pikiran Soekarno. Kalau PDIP ikut campur dalam soal ijazah ini, PDIP nggak besar, Jokowi nggak kecil. Beda lah, gitulah. Ya karena Jokowi itu merasakan betul jadi anak rakyat, gitu loh. Kalau Megawati kan anak istana. Betul. Berarti termasuk reaksi PDIP yang ya bawalah ijazahnya gitu kalau mau keliling. Ya PDIP kan lucu-lucuan aja. Yang mencalonkan Jokowi jadi wali kota PDIP. Udah tunjukkan ijazah. Ya, 2 periode. 2 periode. Kemudian DKI Jakarta. Kemudian presiden 2 periode. Yo, kalau mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu, kenapa kau calonkan? Berarti kau nipu. Penipu paling besar kalau gitu PDIP dong. Kalau memang ijazah Jokowi tidak ada, berarti PDIP yang nipu. Menipu bangsa dan negara ini, mulai dari wali kota, mulai gubernur, sampai kepada presiden. 2 periode. Karena kalian mengajukan dokumen palsu. Jadi jangan sok-sokan mau cuci tangan, jadi pahlawan. Nggak bisa. Itu aja bikin judulnya. PDIP jangan cuci tangan seolah-olah ini. Kalau betul Jokowi ijazahnya nggak ada atau palsu, kalian mengajukan sebagai wali kota, sebagai Gubernur DKI. Nah, sebagai presiden, kalian membohongi bangsa dan negara ini. Itu. Jadi jangan sok-sokan mau cuci tangan, bersih segala macam. Ya. Dan lebih lucu lagi ketika itu, Bang, masih berkaitan dengan, kan kalau saya pikir ini reaksi mereka ini dalam rangka mendegradasi atau paling tidak mengurangi bobot safarinya Pak Jokowi itu nanti kan. Yang sebenarnya tidak perlu diapa-apain juga orang di desa aja. Makanya saya bilang, kalau PDIP ini elit-elitnya menggunakan akal sehat, waras. Akal sehat lah kita bilang, jangan waras. Walau warasan, waras mereka. Tapi kita menggunakan akal sehat, akal yang tenang, pikiran yang tenang. Bahwa sadar nggak? Semakin PDIP dibenturkan dengan Jokowi, yang rugi siapa? Ya PDIP. Ya kan? Yeah. Dia yang rugi. Kecewa. Karena ya kalau Jokowi itu keluar dari PDIP kan jelas. Karena dilecehkan, dianggap remeh. Ya kan dibully oleh ketua umum PDIP. Ya siapa yang mau? Ya keluar. Begitu keluar, Ganjar 3 hampir 40%, anjlok menjadi 16. Ya kan gitu. Anies yang tadinya belasan persen jadi 26. 26. Prabowo 40-an jadi 58. Hah? 58. Itu yang mereka kecewa sebenarnya. Kalian harus anggap remeh orang, habis bully orang, terus orang nggak mau lagi bergabung dengan kalian, marah. Apa alasannya nih? Jadi ini katakan berpolitik tidak dengan dewasa. Nah itu betul. Tidak itu dewasa. Saya mau tanyakan. Tidak dewasa dalam berpolitik. Ya belajar lagi sebenarnya belum pantas. Ini karbitan susah kan? Termasuk yang menurut saya sangat tidak dewasa itu adalah ketika mereka menyerahkan dokumen pribadi Pak Jokowi itu ke seorang YouTuber.
Michael Sinaga. Michael Sinaga itu termasuk bagian dari rombongan Roy Suryo yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Lalu katanya demi keterbukaan informasi publik, dokumen-dokumen itu bukannya malah mengulit kayak tadi kata Abang. Ya itulah, lucu-lucu aja. Ya kan? Lempar batu sembunyi tangan kawan-kawan itu. Aduh, kasihan saya. Saya bukan, yang lain saya nggak peduli lah siapa mereka. Tapi kan Ibu Mega yang kasihan. Atau jangan-jangan Bu Mega malah nggak tahu Bang. Ya itulah, saya beranggapan Ibu Mega nggak tahu. Ya kan? Kalaupun tahu diprovokasi gitu kan. Jadi dianggap PDIP Ibu Mega. Belum tentu juga. Betul. Ini mainan-mainan sendiri. Ibu cuma dikasih tahu aja, tapi tidak detail atau apa. Saya nggak tahu lah ya. Kalau Ibu Mega tahu ya aneh juga. Tapi menurut saya, feeling saya Ibu Mega nggak tahu. Karena itu Bang. Dia yang tanda tangan bagaimana? Pencalonan dari wali kota, gubernur sampai presiden. Keputusannya ada di Ibu Ketum. Itu ya. Karena gini Bang, kalau yang kemarin tuh kan saya pikir mungkin ini celoteh-celoteh aja kan yang ngomong Guntur Romli ya kan. Nah itu. Terus kemudian terakhir ada Pak Jarod. Tapi yang buat saya agak aneh sih menurut saya Bang, partai sebesar PDIP kok mau penuhi permintaan, terlepas dari itu belandasan katanya bikin surat untuk demi keterbukaan informasi publik. Ya kenapa harus ke PDIP? Kan bisa ke KPU. Iya. Dan PDIP ngasih loh Bang, itu menurut saya atau di belakang meja PDIP nawarin kita ada data kita mau nyerahin data nih, bukan kalau itu bukan itu siapa Sinaga tadi siapa? Michael Sinaga, bukan Michael juga yang minta. Bisa jadi ya kan, bisa jadi kita kan nggak tahu. Iya ya kan, kita nggak tahu, nggak diminta PDI nawarin kan, bisa aja ya. Jadi tidak menuduh siapa-siapa, itu sebenarnya hak mereka. Hak mereka. Tapi makanya kan PDIP sebenarnya kan tidak usah terlibat dalam mainan-mainan politik picisan seperti ini. Nah itu yang saya mau bilang tadi ya, Bang. PDIP ini harus berpikir yang lebih luas. Ya, partai besar untuk bangsa dan negara ini dengan memikul nama Soekarno. Pernah tahu nggak mereka pikiran-pikiran Soekarno itu apa? Terhadap politik, ekonomi, demokrasi, luar negeri segala macam, itu aja yang dikembangkan. Ini kok ikut yang temeh-temeh. Karena apa? Orang-orang yang elitnya sekarang itu memang dasarnya nggak mampu berpikir tentang pikiran Soekarno. Mereka nggak memahami pikiran-pikiran Soekarno. Tapi kalau Hasto lumayan lah. Saya pernah dialog sama dia lumayan. Tapi Bang Jarod apa ini mana nggak menyentuh pikiran-pikiran Soekarno barangkali. Nah jadi akhirnya seperti ini. Ikut urusan ijazah. Nah, kasihan kan? Kasihan partai besar, Megawati ketua umum. Padahal waktu kan sempat ada isu tuh, ada orang besar dan partai itu kan sempat ada video ya yang sebut nama PDIP. Saya waktu itu termasuk orang yang nggak percaya Bang. Tapi ketika mereka menyerahkan, kalau kemarin komen bawa dong ijazah, kayak kita biasalah misalnya bercanda-bercanda, kan lagi ini lu bawa dong ijazah, itu buat saya ya udahlah. Tapi ini kan serius Bang. Soal dokumen dan diserahkan oleh partai yang besar itu ke seorang YouTuber Bang. Menurut saya, waduh. Makanya tadi saya masih berpikir positif bahwa ini kayak Bu Mega nggak tahu. Karena itu sudah terlalu, secara tidak langsung mereka mendegradasi PDIP sendiri. Iya jadi begini, kalau PDIP ikut campur dalam soal ijazah ini, PDIP nggak besar, Jokowi nggak kecil. Nah, ini. Maksudnya kan memperkecil PDIP, Jokowi. Jokowinya tidak tambah kecil, PDIP-nya tidak tambah besar. Kan gitu. Nah ini kalau analisa orang yang berpikir gede gitu ya Bang ya. Ngapain ngambil ini? Kayak pedagang aja, buat apa untungnya nggak banyak nih. Gue pindah sini ya aja. Karena nggak mampu berpikir yang lain. Itu. Nggak ada lain apa nih? Isunya. Sesungguhnya partai-partai besar itu membuat isu. Isu-isu yang besar. Apalagi mereka penyeimbang. Imbangilah pikiran-pikiran Prabowo. Dan Mega sering lakuin itu di pidatonya Bang. Iya. Kenapa gak nyampe ke orang? Ya nggak ditangkap. Pemikir di PDIP itu menurut saya ya, kita objektif. Boleh pribadi suka nggak suka. Pemikir itu ya yang sangat lumayan itu Hasto.
Makanya Ibu Mega terus pakai dia sekjen karena dianggap dari segi pemikiran dan pemahaman terhadap pikiran-pikiran Bung Karno, Hasto tuh lebih paham gitu, lebih paham. Makanya tesis-tesisnya tesis doktornya kan juga begitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya selebihnya ya mungkin nggak paham, tidak fasih sebagaimana Hasto gitu loh. Oke lah Bang, kalau kita bicara tentang pemikiran Soekarno kan emang itu butuh pendalaman yang luar biasa, ya kan. Tapi secara ilmu politik yang paling simpel aja Bang, kayak langkah-langkah menyerahkan dokumen ijazah Pak Jokowi ke seorang YouTuber, kayak itu bukan saya jadi kayak ya itu tindakan bodoh aja mungkin, ya ngapain gitu loh. Apa untungnya? Nggak ada untung, nggak ada untungnya. Dan kayaknya mereka bukan, saya nggak tahu, Abang bisa lurusin ya. Emang mereka termasuk lembaga yang berwenang untuk menyerahkan itu Bang? Siapa? PDIP. Ya itu boleh saja sebenarnya, tapi bermain-main seperti itu kan kasihan. Rakyat makin lihat ini PDIP makin lama mainannya tambah kecil. Ya kan? Ya itu. Apalagi masalah Roy Suryo itu kan udah P21. Kan sudah di akhir. Kenapa nggak ikut Dari awal aja sekalian? Ini hanya mereka itu ingin menjegal karena Jokowi mau turun ke daerah-daerah. Oke. Kan itu sebenarnya tujuannya. Ya kan? Supaya orang nggak usah percaya sama Jokowi. Apapun orang kalau udah senang sama Jokowi ya senang aja. Iya. Tapi seperti kata Abang kan, Pak Jokowi nggak keliling, orang tiap hari kok datang ke. Iya, datang tiap hari. Coba tunggu di sana. Pasti. Jadi unstoppable kalau orang Jakarta Selatan bilang. Jadi kadang-kadang mereka setia, Pak Jokowi keluar dulu sebentar, ketemu orang, balik lagi mereka masih menunggu, kan gitu. Betul. Nah, jadi itu yang kadang-kadang jealous, ya kan, jealous. Cemburu melihat kita kok nggak bisa seperti ini. Rakyat kok nggak datang ke kita. Gitu kan? Ya karena kamu waktu berkuasa kedatangi rakyat nggak? Elitis gayanya. Nah, bahkan kan penyerahan surat-surat kepada daerah-daerah itu kan nggak pernah datang ke tempatnya kan, kadang-kadang di airport gitu kan. Peresmian proyek itu simbolik aja di airport, sebalik. Ya jadi beda lah gitulah. Ya karena Jokowi itu merasakan betul jadi anak rakyat gitu loh. Kalau Megawati kan anak istana, ya kan? Nah, jadi lain. Kalau Pak SBY juga jenderal, ya kan? Nah, Pak Prabowo sebenarnya kita mengharapkan dia, tapi lumayan lah sekarang udah rajin-rajin juga ke rakyat kan? Karena beginilah, 5 tahun 10 tahun itu nggak lama. Kita 10 tahun berkuasa jadi presiden, merasa hebat, merasa kita full power. Tapi berikutnya kita jadi sampah. Betul nggak? Kalau kita tidak berbuat yang baik. Kalau kita berbuat tidak sesuai untuk kebaikan kesejahteraan rakyat. Jadi sampah. Makanya saya sarankan Pak Prabowo itu rajin-rajin ke rakyat. Harus memperbaiki semua tingkah laku anak buahnya yang tidak benar. Sampai ke lapisan bawah. Sampai lapisan bawah. Birokrasi dikontrol. Gunakan jaksa, polisi, dan KPK. Bersihkan semuanya. Kalau jaksanya nggak bersih, bersihkan juga. Kalau polisi, bersihkan. KPK, termasuk libatkan TNI semuanya. Kan gitu. Kan masih banyak di dalam polisi, di Polri, di dalam kejaksaan, di dalam KPK, TNI, orang-orang baik. Yang bisa melakukan itu. Nanti kalau rakyat kecewa, lolos dari rakyat di mata Tuhan, nah jadi apa ini? Kan bertuhan. Ya kan? Nah kita kan merindukan juga di akhirat itu berdampingan dengan orang-orang baik kan. Betul. Ya, bagi orang Kristen bisa berdampingan ketemu Yesus, Al-Masih, Petrus dan kawan-kawannya. Bagi orang Islam ketemu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dan keluarganya kan gitu. Kita jadi sampah, dunia akhirat kita jadi sampah untuk apa? Janganlah, tidak boleh kita sombong merasa diri kita hebat. Dan Pak Jokowi itu contohnya Bang ya. Karena gini, kalau Pak SBY kan dia punya partai. Ya kan, walaupun pensiun masih punya lah gerbong itu ya, basis kekuatan masih ada. Lah Pak Jokowi nih Bang, dia pensiun tanpa partai, tapi
dia seperti magnet yang terus menyedot entah orang yang mau populer terus caci maki dia seperti Roy Suryo dan kawan-kawan itu atau siapapun, bahkan masih ada menteri wakil menteri yang kalau datang. saya menjadi Pak Jokowi, ada orang seperti Roy Suryo, orang seperti siapa lagi yang Refli pembenci Harun. dia, Refli Harun, Zeridu, saya bayar itu, saya bayar. Bagus kau itu, terus saja, aku bayar kau. Jadi popularitas Pak Jokowi naik kan? Oh iya, karena namanya Saya disebut bayar juga. aja, bukan saya benci. Zeridu anti Jokowi, bayar. Karena yang dukung dia nggak ada, pendukung Jokowi tambah banyak, tambah simpati orang. Mereka ini nggak belajar psikologi politik. Kalau dia belajar psikologi politik ini, tindakan kita nih menguntungkan Jokowi apa merugikan? Kalau menurut saya tindakan mereka menguntungkan Jokowi. Makanya kalau saya jadi Pak Jokowi, cari orang bayarin deh tuh supaya ngomong lebih keras lagi musuhin saya. Iya kan? Begitu harusnya. Dan Pak Jokowi dari masih memerintah dia bukan orang yang anti kritik. Bahkan kita pernah sebelumnya membahas bahwa Roy Suryo, orang-orang seperti Roy Suryo, Tio Ardianto ketua BEM itu justru lahir karena kebaikan Pak Jokowi. Nggak usah gitu. Rocky Gerung diadukan oleh Sekjen PDIP ke Polri karena dianggap melecehkan Jokowi kan gitu. Ingat nggak? Iya. Atau kan Pak Jokowi sendiri nggak usah ngapain, bebas saja. Lanjut terus. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Gitu loh. Beda kalau suhu politik sama yang orang baru mau naik gitu, masih belajar. Bahkan bisa malah memanfaatkan orang-orang yang caci maki itu ya. Iyalah. Psikologi politik. Itu. Kalau saya kan gitu. Karena Jokowi ini kan disenangi rakyat. Semakin dia dicaci maki, semakin dia dilecehkan, dia apa. Ya buktinya itu. Semakin dilecehkan Ibu Mega, kasihan, kerempeng, ini kan kalau nggak ada PDIP. Buktinya mencuat Prabowo ini turun, yang lain naik. Kenapa? Nah, itu tadi karena menguntungkan buat Jokowi pelecehan itu. Apalagi ini bawa dong ijazahnya. Oh, kalian yang mencalonkan 5 kali mencalonkan Pak Jokowi kok. Tiba-tiba kalian mempersoalkan ijazah juga. Aduh. Ya maksud saya harus belajar psikologi politik lagi, ya kan? Ini menarik Bang. Psikologi politik penting ya. Iya. Bahwa bisa lu memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya serangan terhadap lu. Luar biasa. Lalu kemudian ada yang meremehkan Bang, ngapain sih keliling-keliling Pak Jokowi? 2029 mau ini lagi jadi kingmaker lagi gitu. Kalau abang melihat potensi dari Safari ini nanti, apapun mau jadi kingmaker, mau membesarkan Gibran, mau membesarkan PSI, mau mendukung 2 periode Prabowo Gibran, Safari Jokowi ini itu sah, tidak ada yang salah, hak setiap warga negara. Siapa yang mau larang? Oh, kalian ngoceh itu di podcast di mana-mana bebas kok. Pak Jokowi nggak pernah bilang ngapain tuh orang podcast. nyerang-nyerang saya lagi. Nggak pernah. Suka hati lah. Bagus itu. Kalau perlu gue bayar kalian. Iya. Kan gitu. Aduh, serius sekali kita ini. Sampai tegang. Ini menarik kok ya. Iya, bila perlu saya tidur tuh dibayar, ngomong terus tiap hari lu. Gua berdansa dengan oligarki apa segala macam itu kan. Ngomong-ngomong itu selalu jadi tesis-tesisnya Said Didu kan. Bahwa yang berdansa dengan oligarki itu adalah Jokowi dan sekarang mereka takut kehilangan jabatan karena mereka juga dengan oligarki kalau ada kesempatan pasti mau. Kadang-kadang gitu Bang. Politik ini soal kesempatan aja ya. Kesempatan aja. Tapi lama mereka Bang. 2 periodenya Pak Jokowi tambah 1 periodenya Pak Prabowo. Nunggu-nunggu. Siapa yang nggak tahu Pak Gatot dekat banget sama Tommy Winata? Siapa yang nggak tahu? Semua orang tahu. Gatot Nurmantio. Iyalah. Tapi apakah itu salah? Ya enggak juga, namanya mau dekat aja. Iya. Ngapain disalahin? Pak Gatot dekat dengan Tommy Winata. Itu salah? Ya enggak salah. Tapi jangan kalau orang lain juga dekat, kau salahin. Gitu loh. Jangan menyalahi orang. Slow aja. Kau nikmati aja, ya kan? Pas lagi kesempatanmu gak apa-apa, nikmati santai bro. Itu siapa yang nggak tahu? Nah, jadi
Ya kita kalau buka-bukaan gini capek kita. Iya betul. Nggak mau juga kita jadi gosip orang per orang gitu ya. Iya, Kita iya. kan tadi ngomong soal sesuatu yang besar gitu, frame-nya lebih besar. Walaupun di dalam tuh ada orang ini, tapi kita mau melihatnya kok politik orang-orang kok kayak gini gitu kan. Secara ilmu politik, logika politik yang menarik juga psikologi Kalau politik kata gitu. orang Betawi sederhana aja, namanya usaha. Ya kan? Usaha aja dulu. Ya, gitu namanya ya. usaha, ya udahlah. Apa kita biarin aja dulu kan gitu. Kita udah berapa jam nih ngomong nih. Oke, closing statement Bang soal bagaimana orang-orang itu berusaha mendapatkan jatah atau kue dalam politik tapi dengan cara-cara yang ya seperti tadi kita Ya bahas. siapa orang takut. Pak Prabowo itu kan harus memperhatikan orang-orang yang kira-kira mendukung dia dengan keras. Pak Prabowo nggak gitu modelnya. Bukan setiap orang keras menggunakan forum maki-maki Jokowi ini itu. Dia kan nggak begitu polanya. Siapa nyangka tiba-tiba Jumhur jadi menteri. Said Iqbal sekarang ditarik. Said Iqbal. Kan orang-orang ini ya proporsional. Kalau kan dia ngeritik juga, Iqbal ngeritik Pak Prabowo proporsional. Si Jumhur proporsional. Semua proporsional. Karena mereka tahu batas-batasnya gitu loh. Tapi kalau orang yang nggak proporsional, asal ngomong ini, ya udah di luar aja lah lu. Ngapain lu masuk ke dalam bikin susah gue kata Pak. Ya nggak? Sini bertamu dulu tapi sini gue terima dulu bertamu. Ya itu kan kembali lagi, itu kan psikologis lagi kan. Nih orang kalau nggak kita temui nanti ngecap terus. Temuinlah sekali gitu ya. Sudah ditemuin masih terus kan berulang-ulang. Berarti ada sesuatu yang diharapkan. Ya, kalau nggak mau dikasih kenapa? Kan nggak ada juga pengaruhnya. Ini kalau kita ngomong sama senior gini nih keren. Oke? Psikologi politik penting ya Bang? Penting. Nanti psikologi politik, nah, kalau psikologi sosial kan lain lagi. Ya. Itu approach kan. Social approach, individual approach. Nah, kalau psikologi politik kan itu harus dibaca. Efeknya dari tindakan-tindakan politik itu apa. Bisa juga nanti latar belakang daripada orang-orang yang mengeluarkan statement itu secara psikologis apa gitu kan. Kan ada semuanya bisa ditinjau. Dan yang menarik bagaimana bisa blessing in disguise. Ya kan, mendapatkan sesuatu dari caci maki tadi itu yang abang bilang kalau saya bayar aja saya tidur. Ah, iyalah. Ngoceh terus. Ngoceh terus. Ya kan, mumpung ada kesempatan kita bayar aja. Luar biasa. Pemirsa, nanti kita ngobrol lagi ya Bang. Ini menarik ini soalnya. Tapi kita harus ingat juga Bang Jul, ini kondisi kesehatannya lagi menurun. Kita doakan semoga, tapi lebih bagus dari pertemuan kita 3 bulan lalu terakhir. Tadi naik tangga, alhamdulillah udah. Tadinya saya mau jemput ke bawah Bang. Ntar lagi sekali lagi datang lompat. Iya karena waktu itu kita turun kan di tangga itu sampai di Papa sama Bang Dedi kan di Gandeng. Datang sekali lagi lompat pagar. Lewat belakang Bang. Masuk. Baik, terima kasih Om Jul. Sama-sama. Selalu meluangkan waktu. Kalau kita undang beliau ini selama dia tidak sibuk pasti mau. Nggak ada alasan, cuma pertanyaan kita bahas apa bro? Yang ini Bang. Oh ya udah, tapi besok aku begini dulu ya. Datang. Sampai akhirnya Zulfan Lindan Unpacking molor terus kerjainnya. Iya. Karena sibuk terus di luar. Diundang podcast orang. Oh ya. Podcast abang sendiri mundur gitu ya. Ya. Sama aja kan. Ngomong di podcast saya, ngomong di sini ya sama aja kan. Terima kasih Bang. Oke. Senang sekali bisa ngobrol dengan abang. Kita tunggu lagi kesempatan berikutnya Bang ya. Oke. Baik pemirsa, terima kasih. Saya nggak mau closing. Tadi closing abang itu udah keren banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan